adik-adik. Lebih indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Apa adik-adik? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indahnya langit, lebih dalam kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Halo adik-adik sekalian, kasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi sama Debbie di hari Minggu ini. Tetap semangat, selamat hari Minggu. Salam untuk setiap kita semua ya, yang ada di rumah, juga untuk setiap orang tua kalian, untuk papa mama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat adik-adik, kita sekarang mau puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kayak dia akan memimpin kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Hari ini kami boleh kembali untuk beribadah. Tuhan, Engkau kiranya membimbing kami, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kiranya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat beribadah adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Lihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa lihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Tepat sudah melihat ke bawah, hati-hati gunakan. Sekarang ayo diajak semua bangkit berdiri. Hati-hati gunakan kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Ya, sekarang sekali lagi hati-hati gunakan tanganmu. Gunakan tanganmu. Gunakan tanganmu. Karena Bapa sudah melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hey, gimana kabar kamu? Baik. Ya, sehat ya? Gimana jadi nggak sekarang kerja kelompok? Iya nih. Oh gitu, bisa sih. Yalah bisa lah. Hujan sih, cuman ya bisa. Sekarang ya. Oke jadi ya. Sebentar saya mau berangkat. Bentar lagi saya berangkat ya. Yo. Ya tunggu. Ya. Ini jangan lupa masker. Nanti. Lo harus pakai masker. Pada minggu lalu ya, pasti kalian sudah mendengar ya, dan juga sudah belajar tentang Tuhan Yesus yang ada di bait Allah. Ketika Tuhan Yesus itu masih remaja ya, Tuhan Yesus begitu terlihat berhikmat. Tuhan Yesus itu punya hikmat. Terus Tuhan Yesus itu kenapa sih, kan masih kecil ya, masih remaja usianya. Tapi kenapa
Tuhan Yesus itu bergaulnya dengan orang-orang ahli-ahli Taurat yang umurnya lebih dewasa. Tuhan Yesus begitu disenangi, dikagumi ketika Tuhan Yesus masih kecil, ketika Tuhan Yesus masih anak-anak gitu. Tuhan Yesus waktu itu belum besar, belum dewasa ya. Mungkin sekarang belum ada janggotnya ya, belum ada ubah gitu. Kalau ahli-ahli Taurat itu kan udah jenggotan ya, udah rambutnya itu udah putih gitu ya. Nah tapi kok bisa Tuhan Yesus masih kecil tapi begitu dikagumi? Nah adik-adik kasih dalam Tuhan ya, ternyata bukan hanya Tuhan Yesus. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang dicatat waktu masih anak-anak gitu ya. Mereka itu sudah kelihatan dewasa imannya. Siapa? Kita tahu bahwa Daniel, ya kalian tahu Daniel itu dikatakan begitu berhikmat. Ketika itu Daniel masih muda, masih remaja seperti seumuran kalian. Usianya 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun ya seperti kalian. Sadrak Mesak Abednego ketika itu. Dan siapa lagi, ada Nabi Samuel. Samuel ya, kalian tahu dari sejak kecil dipelihara oleh Tuhan. Samuel tinggal di bait Allah, melayani Tuhan dari sejak kecil. Teman-temannya seumuran dengan dia sedang asik-asiknya main ya. Siapa lagi adik-adik? Kalian tahu ya, Raja Daud. Dia taat untuk mengembalakan domba-dombanya, taat pada orang tuanya, taat pada ayahnya, menjaga domba-dombanya agar tidak jadi makanan hewan-hewan buas. Dan bahkan Daud ini begitu mencintai keluarga, mencintai kakak-kakaknya yang waktu itu berperang melawan si Goliat itu. Itu Daud masih muda, dikatakan Alkitab ya. Siapa lagi? Kalau kalian membaca tentang raja-raja, di sana ada raja yang paling muda, ada juga Raja Yosia ya. Raja Yosia itu usia 8 tahun namun sudah hidup dengan Tuhan. Bahkan ketika dia usianya menginjak 18 tahun, masih remaja ya, remaja dewasa, mungkin masih seumuran SMA ya, yang mau kuliah, tapi dia tidak mau rumah Tuhan sampai rusak, tidak mau sampai jelek gitu ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Yeremia, dia mengatakan tidak pandai berbicara karena masih muda Yeremia, tapi Tuhan bilang jangan katakan kau masih muda ya. Di Perjanjian Baru ada anak-anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan ini nantinya menjadi berkat untuk 5.000 orang ya. Kayak gimana sih menjadi dewasa rohani? Nah, mari kita akan membahas pada kesempatan kali ini, adik-adik. Ya, tema kita pada hari ini atau judul kita adalah jangan ceroboh. Karena tidak menjadi ceroboh adalah satu ciri orang yang dewasa rohaninya, orang yang dewasa imannya, orang dewasa. Ya, kita masih kecil, kita boleh masih anak-anak, tapi kalau kita mempunyai ketidakcerobohan, maka itu menandakan kita sudah dewasa. Ya, orang yang akan hati-hati, adik-adik akan hati-hati ketika berpikir dulu. Dia tidak sembrono, dia tidak ceroboh. Nah, mari kita Kejadian ya. Kita buka dalam Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 34 ya. Bisa baca di Alkitab masing-masing, Kejadian pasal 25. Nanti kayak dia akan bacakan untuk semua. Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 34 adik-adik ya. Di sini judulnya adalah Esau dan Yakub ya. Ayat 21, berdoalah Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung ya. Tetapi anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu tetap dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya yang untuk bersalin, memang anak yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ya. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir.
Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang suka tinggal di rumah. Ishak sayang kepada Esau sebab dia suka makan daging, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Satu kali Yakub masak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, berikan kepada aku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, berikanlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya. Lalu Yakub memberikan roti dan memasak merah itu kepada Esau, yang makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau ringan hak kesulungannya itu. Esau memandang ringan hak kesulungannya. Adik-adik dalam Tuhan, ternyata Ishak ini punya dua anak kembar. Siapa tadi dikatakan Esau dan Yakub? Ya, yang tua adalah Esau dan yang muda adalah Yakub. Ya. Nah, dan Tuhan katakan bahwa melalui Yakub lah nanti janji Tuhan akan dinyatakan. Yakublah yang dipilih Tuhan, begitu ya. Yakublah yang akan menjadi bangsa-bangsa yang besar, begitu. Nah, Yakub itu dengan nama Israel, ya, Yakub itu. Nah, adik-adik Tuhan, ya. Jadi ceritanya Tuhan sudah memilih Yakub menjadi untuk janji Tuhan. Maka kita lihat kisahnya, ya. Kenapa sih Kayogi sebut di sini temanya adalah jangan ceroboh, ya? Karena kita selanjutnya yang terjadi adalah ketika Esau bawa pulang dari ladang, sedang capek, dia sedang lelah. Dikatakan tadi apa? Dia melihat adiknya sedang memasak. Dia melihat Yakub sedang memasak. Masak apa tuh? Kayogi, ya? Dia masak. Dikatakan dikatakan situ ayat 30, kata Esau kepada Yakub, karena kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Nah, jadi ini masak itu ya sepertinya yang merah-merah itu apa sih? Ya, itu dikatakan 34 masakan kacang merah. Oh, kacang merah, adik-adik. Siapa yang suka di sini? Kayogi suka kacang merah ya. Mama kalian ya suka ya di rumah mungkin sup kacang merah. Wah, enak, itu paling enak ya. Paling kerupuk, sambal ya. Waduh, enak ya. Nah, saking laparnya, saking dia pengennya, ketika si Yakub melihat ini kesempatan, mungkin Yakub juga hak kesulungan. Nah, apa sih hak kesulungan itu, Kayogi? Hak kesulungan itu bagi bangsa Israel ya, itu sangat penting, adik sekalian. Itu hak untuk yang paling utama. Jadi kalau adik-adik ada yang di sini anak pertama itu sangat diagungkan, sangat dihebat-hebatkan oleh bangsa Israel. Jadi kalian itu punya hak waris yang besar. Hak waris anak sulung ini lebih besar daripada adik-adiknya. Ya, kalian mendapatkan harta lebih besar daripada adik-adik kalian. Kalian mendapatkan kasih sayang istimewa dari orang tua kalian. Tuhan sendiri bilang bahwa anak sulung lebih diistimewakan daripada adik-adiknya. Nah, tapi kok Esau begitu gampangnya melepaskan hak anak sulung? Kan ini penting. Masalahnya adik-adik sekalian, ya, kalian lihat tadi dikatakan si Esau ini sangat suka berburu, bahkan dia tinggal di ladang. Sedangkan Yakub dia adalah orang yang tenang. Tinggalnya di mana? Di kemah, ya. Ada dua perbedaan. Nah, kemungkinan Esau jarang ketemu orang tuanya. Nah, sedangkan Yakub dikatakan tenang. Artinya dia mungkin lebih segala sesuatunya dipikirkan dulu begitu. Nggak gerasak gerusuk gitu ya, nggak rusuh gitu. Nah, bahkan Esau nggak punya waktu banyak untuk ketemu dengan orang tuanya, untuk tanya-tanya apa sih mama papa gitu tentang hak sulung ini. Esau itu mungkin tidak seperti itu. Nah, tapi beda dengan Yakub. Yakub mungkin orang yang tenang, dia suka tinggal sama orang tua,
suka tanya sama mamahnya mungkin, sama Ribka, sama Ishak, sama bapaknya. Namanya mungkin jadi anak sulung itu. Nah, mungkin dari situ Yakub jadi tahu bahwa anak sulung ini penting loh, gitu ya. Nah, terus Yakub itu beribadah dengan Tuhan lebih banyak mungkin karena dia orang yang senang di kemah. Dia sering merenungkan, tanya sama Tuhan. Nah, hikmat Yakub ternyata daripada Esau, ya. Nah, jadi Esau bukti ketika dia lapar, adik-adik, dia capek gitu ya, baru pulang dari berburu. Dia lihat adiknya lagi masak enak-enak tuh ya, lagi masakan harum gitu ya, dia melihat ada yang merah-merah, wah enak nih, sup kacang merah gitu ya kan. Bubur kacang hijau gitu ya mungkin ya. Dia minta. Ketika Yakub bilang, boleh tapi berikan hak sulungan kamu. Esau ini nggak ragu-ragu adik-adik, dia langsung kasih. Udahlah kasih aja, untuk pentingnya bagi kamu gitu mungkinnya. Apa sih pentingnya bagi saya, sebentar saya juga mati gitu ya, udah gitu ya. Nah ternyata dia meremehkan, si Esau ini meremehkan hak sulung. Padahal tadi kita tahu ya bahwa hak sulung itu begitu penting. Apalagi Tuhan sudah memberikan aturan hak sulung, artinya Tuhan sangat memperhatikan hak sulung itu. Tetapi Esau meremehkannya, ya. Di ayat terakhir dikatakan, demikianlah Esau memandang ringan, ya. Demikianlah Esau memandang ringan hak sulungan itu. Jadi dia menganggap remeh hak sulungan itu. Nah, ini satu kecerobohan sekalian. Kita sebagai anak yang sudah percaya, yang sudah belajar dari firman ini, adik-adik, kayak aku mau mengajak semua, mari semua kita belajar di kisah ini gitu ya. Jangan kita menjadi orang yang ceroboh. Tadi ingat pesan Kayogi bahwa kita masih muda, kita masih anak-anak, kita masih remaja. Tapi bukan berarti kita tidak dewasa dalam rohani, tidak bisa dewasa dalam iman kita, tidak bisa dewasa dalam tindakan kita. Bukan kepada orang tua kita, bukan kepada kakak kita, bahwa kita pun bisa dewasa. Sehingga nanti suatu saat mereka bisa belajar dari kita yang masih muda, gitu ya. Nggak harus orang tua, nggak harus yang lebih tua selalu jadi kita selalu lebih dari kita, gitu ya. Tapi ada kalanya kita bisa memberikan teladan kepada mereka. Yang saat ini mungkin anak sulung, ya, jangan anggap kalian dengan hak sulungan kalian puas diri dengan hak sulungan kalian. Udahlah, saya kan anak yang paling saya kan anak paling pertama. Nah, jangan seperti itu. Tapi mari sama-sama merangkul adik kalian, sama-sama menguatkan, ya, mengasihi adik kalian, gitu ya. Dan kalian tanya sama orang tua kalian, apa sih yang maunya orang tua kalian? Apa sih mah itu pentingnya jadi anak yang pertama? Apa sih yang harus saya lakukan sebagai seorang kakak, gitu ya? Nah, terlebih lagi kalian yang anak sulung, tanya, Tuhan tolong saya, apa sih maunya Tuhan, gitu ya. Saya diciptakan sebagai anak yang paling tua nih, Tuhan. Saya punya adik nih. Apa sih yang saya lakukan untuk adik saya sebagai kakak, gitu ya. Nah, itu yang harus kalian lakukan, adik-adik. Jangan seperti Esau. Esau mungkin meremehkan gitu hak sulungannya. Dia tidak tanya dulu sama Tuhan, tanya sama orang tuanya. Yang penting bagi dia saat itu adalah dia memuaskan rasa laparnya, hanya sementara, tapi efeknya sangat besar. Ya. Kejadian pasal 27 ya, adik-adik. Di situ judulnya apa? Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung ya. Nah, jadi kalau kalian baca di situ ya, dan kalian pasti sudah tahu ya cerita ini, ketika itu Yakub disuruh sama Ribka ya, mamahnya gitu, untuk nyamar jadi Esau gitu ya. Ketika Esau lagi pergi berburu gitu ya, Yakub yang masuk. Yakub masih ingat dengan janjinya Esau karena Esau sudah ngasih hak sulungannya. Jadi Yakub punya motivasi. Yakub ingat, jadi ini saatnya saya pengen menagih janjinya Esau gitu ya. Karena kakak saya sudah kasih saya hak kesulungan, maka ya nggak apa-apa lah saya nyamar gitu ya. Demi saya diberkati sama ayah saya gitu. Demi saya dapat berkat karena saya sekarang sudah jadi anak sulung gitu. Nah, ini karena kecerobohannya Esau. Nah, ternyata dampaknya sangat besar kan adik-adik. Sampai-sampai Esau harus kehilangan berkat dari ayahnya, dari Ishak gitu ya. Sedangkan Yakub lah malah yang jadi diberkati sama ayahnya. Begitupun juga yang muda. Kalian yang jadi adik gitu ya. Kalian tetap harus juga jangan ceroboh. Tanya sama orang tua kalian.
Mah, apa sih bagusnya jadi adik? Apa sih yang harus seorang adik lakukan untuk kakak? Apa sih yang harus saya lakukan untuk kalian, begitu ya? Dan terlebih lagi juga kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nih seorang adik. Bagaimana cara seorang adik yang benar, begitu? Nah, itulah bertanya sama Tuhan tuh. Seperti Yakub, dia tenang. Dia seorang yang suka ada di rumah. Nah, saat ini kalian suka ada di rumah. Kayogi tahu sedang belajar di rumah. Nah, coba kita praktekkan ya mulai sekarang. Oke? Amin. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita sekali lagi jangan ceroboh ya. Kita anak-anak, kita masih remaja, tapi mari jadi dewasa dengan cara apa? Dengan cara jangan ceroboh. Dewasa dalam bertindak. Itu pesan Kayogi. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa dan menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kasih untuk firman-Mu yang mulai mengingatkan kami bahwa kami anak-anak-Mu ceroboh Tuhan. Kiranya Engkau mengingatkan kami, menguatkan kami, memberikan tuntunan sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang dewasa iman, yang dewasa imannya. Sebagaimana banyak juga tokoh-tokoh Alkitab dan juga diri-Mu Tuhan yang begitu dewasa, yang begitu berhikmat, kami juga ingin seperti itu. Karena itu berkati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar juga kami akan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati anak-anak yang ada di Tuhan memberikan mereka hikmat, memberkati kesehatan mereka, sekolah mereka, cita mereka, bahkan Engkau juga memberkati keluarga mereka ya Tuhan dalam aktivitas selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai minggu depan.